Hadapi perlawanan Palestina, tentara rezim Zionis terapkan pengamanan ketat. Otoritas keamanan rezim Zionis mengumumkan penerapan langkah-langkah keamanan yang paling ketat di tepi barat Sungai Yordan, bertepatan dengan momentum liburan. Militer rezim Zionis memperkuat kehadirannya di tepi barat Sungai Yordan dan mendeklarasikannya sebagai zona militer tertutup kemarin bersamaan dengan hari libur Yahudi karena khawatir terjadi eskalasi operasi perlawanan Palestina. Selama 2 bulan terakhir, terutama setelah 3 hari agresi militer rezim Zionis di jalur Gaza, para pemimpin rezim Zionis menghadapi peningkatan perlawanan bersenjata dari rakyat Palestina di tepi barat. Ketidakberdayaan para pemimpin rezim Zionis dalam menghadapi eskalasi perlawanan Palestina menyebabkan mereka berusaha menutupi kelemahan dan kegagalannya dengan mengadakan pertemuan intensif dan mengancam orang-orang Palestina. Surat kabar Zionis Jerusalem Post hari Selasa kemarin melaporkan Menteri Perang rezim Zionis Benny Gantz, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata rezim Zionis Afif Kosavi, Kepala Badan Keamanan Internal Israel Ronen Bar, serta pejabat militer dan keamanan rezim Zionis lainnya bertemu kemarin untuk membahas situasi keamanan Hari Raya Yahudi Yom Kippur. Gelombang operasi kelompok perlawanan terhadap militer Zionis dan kehadiran aktif rakyat Palestina telah menyebabkan banyak pakar internasional menyebut proses baru perjuangan Palestina melawan rezim pendudukan sebagai intifada ketiga. Generasi baru Palestina yang bangkit melawan Israel. Pada tahun 2022, tepi barat yang diduduki telah menjadi medan pertempuran mematikan antara generasi baru Palestina dan tentara Israel. Sejak Maret, serangan Palestina terhadap Israel telah meningkat baik di tepi barat maupun di wilayah lain yang dijajah Zionis, membunuh sedikitnya 18 pemukim Yahudi. Pejabat Israel mengatakan bahwa sejauh ini telah terjadi 130 penembakan di tepi barat pada tahun 2022, meningkat dari 98 pada tahun 2021. Sementara 312 operasi telah digagalkan. Israel telah menganggap dengan meluncurkan operasi pemecah gelombang melakukan lebih dari 2.200 serbuan dan operasi penangkapan yang sebagian besar menargetkan kota Nablus dan Jenin. Setidaknya 90 warga Palestina termasuk wanita dan anak-anak telah tewas dalam serangan ini. Menurut statistik resmi Palestina, dengan 2022 akan menjadi tahun paling mematikan bagi tepi barat sejak 2015. Selama periode yang sama, hampir 7.000 warga Palestina terluka menurut statistik PBB. Peningkatan signifikan serangan yang dilakukan oleh generasi baru warga Palestina yang tidak berafiliasi dengan faksi politik menunjukkan semakin kosongnya keamanan di tepi barat yang diduduki. Analis politik mengatakan bahwa eskalasi saat ini dapat ditelusuri kembali ke pelanggaran Israel terhadap perjanjiannya dengan otoritas Palestina selama pemerintahan mendiang Presiden Yasir Arafat yang membuat OP melemah. Setelah kesepakatan Oslo pada tahun 1993, tepi barat yang diduduki dibagi menjadi 3 wilayah. Area A di bawah kendali penuh OP, area B di bawah kendali administratif dan keamanan Israel, dan area C di bawah kendali penuh keamanan dan administratif Israel. Area C menyumbang sekitar 60% dari tepi barat. Palestina secara teori akan mendirikan pemerintahannya sendiri dan membangun lembaga negara, dan militer Israel secara bertahap akan mundur. Ia tidak pernah terjadi dengan pemerintahan militer Israel selama 55 tahun atas tepi barat Gaza dan Yerusalem Timur, salah satu pendudukan terpanjang dalam sejarah modern. Bagian dari kesepakatan Oslo juga mewajibkan OP untuk memerangi terorisme dengan mengadopsi kerjasama keamanan dengan Israel. Meskipun bermanfaat bagi Tel Aviv yang telah memuji OP dalam berbagai kesempatan untuk menggagalkan serangan, hal ini telah menciptakan permusuhan yang meluas antara rakyat Palestina dan para pejabat OP yang telah dituduh sebagai subkontraktor untuk keamanan Israel. Selama era Arafat
saat kami OP kuat dan mampu menarik tuntutan kami dari Israel dengan paksa. Jika Israel tidak memenuhi perjanjian, Arafat melepaskan orang-orang perlawanan untuk melakukan operasi militer melawan Israel. Seorang pejabat senior OP yang lebih memilih untuk tetap anonim mengatakan kepada The New Arab. Inilah sebabnya OP sebelum 2005 menikmati kekuatan politik, keamanan, dan sosial. Kami berjuang untuk meningkatkan kehidupan politik kami. Sejak kematian Arafat pada tahun 2004, dinamika telah berubah. Mohamed, seorang pejuang yang berbasis di Janin, mengatakan kepada The New Arab bahwa Dinas Keamanan Otoritas Palestina telah membuat beberapa tawaran kepadanya untuk menyerahkan senjata. OP tidak melakukan apapun di lapangan untuk kami. Peran utamanya adalah melindungi para pemukim dan melaksanakan perintah Israel, katanya kepada TNA. Karena kegagalan OP, Israel meningkatkan kejahatannya terhadap rakyat kami. Tentara Israel saat ini mengintensifkan aktivitas militernya di kota Jenin dan Nablus. Ashraf Al-Azrami, seorang analis politik yang berbasis di Ramallah, mengatakan bahwa operasi penyisiran, penangkapan, pembunuhan, penghancuran rumah, pembangunan pemukiman yang sedang berlangsung, dan serangan pemukim berulang kali terhadap warga Palestina. Tidak benar bahwa Dinas Keamanan Palestina lemah. Orang Israel berpikir bahwa tentara Israel bekerja di tepi barat pada malam hari dan Dinas Keamanan kami bekerja pada siang hari. Pada bulan Agustus, generasi baru Palestina melakukan 172 serangan di tepi barat, termasuk 23 insiden penembakan dan 135 kasus pelemparan bom Molotov. Kami memiliki generasi baru yang tidak percaya pada ideologi faksi Palestina atau OP. Wajar jika kita menyaksikan perlawanan sengit Palestina untuk mengisi kekosongan yang diciptakan. Ismat Mansur, seorang analis yang berbasis di Ramallah, setuju. Dia mengatakan kelemahan OP akan berkontribusi pada munculnya generasi baru yang siap melawan Israel dengan sendirinya. Israel memegang tanggung jawab penuh atas kondisi saat ini. Palestina tidak akan melupakan tujuan mereka atau hak mereka untuk hidup di negara merdeka. Ketidakberdayaan para pemimpin rezim Zionis dalam menghadapi eskalasi perlawanan Palestina menyebabkan mereka berusaha menutupi kelemahan dan kegagalannya dengan mengadakan pertemuan intensif dan mengancam orang-orang Palestina. Surat kabar Zionis Jerusalem Post hari Selasa kemarin melaporkan Menteri Perang rezim Zionis Benny Gantz, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata rezim Zionis Afif Kosavi, Kepala Badan Keamanan Internal Israel Ronen Bar, serta pejabat militer dan keamanan rezim Zionis lainnya bertemu kemarin untuk membahas situasi keamanan Hari Raya Yahudi Yom Kippur. Gelombang operasi kelompok perlawanan terhadap militer Zionis dan kehadiran aktif rakyat Palestina telah menyebabkan banyak pakar internasional menyebut proses baru perjuangan Palestina melawan rezim pendudukan sebagai intifada ketiga.